Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hasanah, nomor Induk Mahasiswa 2112018. Pada hari ini saya akan melakukan sosial eksperimen untuk melengkapi tugas PPKN dengan dosen pendamping Bapak Heri Kurnia. Hari ini saya akan melakukan sosial eksperimen di kantor KUA Tegalrejo pada pegawainya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Samsul, hari ini saya ada tugas dari fakultas untuk wawancara terkait dengan Pancasila. Tapi pada kali ini monggo nanti Pak Samsul, menurut Pak Samsul saja ya, seperti apa tentang Pancasila itu. Pertanyaan yang nomor 1 Pak. Pancasila itu menurut bahasa itu apa Pak? Pancasila menurut bahasa, menurut saya, Pancasila itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya. Jadi panca itu 5, sila itu bisa dikatakan sebagai sendi dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 sendi dasar pokok dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu Pancasila. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, kalau menurut Bapak sendiri, tadi kan menurut bahasa ya, kalau menurut Bapak sendiri Pancasila itu apa? Ya, Pancasila itu sebagai, ya kalau fungsinya kan sebagai dasar negara kita, sebagai lambang bahwa sebuah negara itu harus punya ciri khas yang itu menjiwai seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan adanya Pancasila. Hafal nggak Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima? Insya Allah Pak. Nah, coba Pak, apa mau Pak? Oke, ya. Urut ya Pak. Ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau sila keempat sendiri Pak? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, alhamdulillah ya Pak, udah Pak. Berarti tidak sia-sia menjadi seorang penyuluh. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sam. Monggo. Boleh ngobrol sedikit tentang? Silakan. Oke. Hari ini Pak dapat tugas ini di Cokro Aminoto PPKN, kita mau ngobrol langsung aja ya Pak ya. Kalau pertanyaan gini Pak, apakah Bapak sepakat dasar negara kita itu adalah Pancasila Pak? Sangat sepakat. Kenapa Pak? Karena Pancasila itu merupakan pemersatu semua elemen bangsa, mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, sehingga dengan Pancasila ini yang akan merekat persatuan Indonesia. Berbeda halnya kalau kita menggunakan agama tertentu, tapi dengan Pancasila semua sepakat dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam bernegara. Kalau misalnya Pak, yang kedua Pak, bagaimana pendapat Bapak misalnya Pancasila atau yang dikatakan dasar negara itu diganti Pak? Kalau diganti akan memunculkan perpecahan, dugaan kuat akan terjadi perpecahan, di mana akan muncul negara-negara baru dikhawatirkan, dan itu dapat dilihat dari sejarah pembentukan Pancasila itu sebagai dasar negara yang semula adanya mengusulkan dasarnya adalah Islam, kemudian dalam sejarah disebutkan ada utusan dari daerah timur, tidak disebutkan daerah mana, yang tidak setuju dengan dasar Pancasila, dan kalau umpamanya itu terjadi maka mereka akan lepaskan diri dari Indonesia. Jadi Pancasila itu pemersatu semua ideologi, agama, suku, bangsa
jam Sabang sampai malam. Berarti ini tidak setuju ya Pak? Tidak setuju. Ada tugas Pak dari Universitas Soekarno-Hatta kita untuk wawancara terkait dengan Pancasila. Kenapa saya memilih Bapak? Karena saya yakin Bapak bisa memberikan wawasan terkait dengan Pancasila ini. Kalau yang pertama ya Pak, soalnya cuma sedikit Pak. Yang pertama, ini ada gambar Pancasila Pak, ada gambar Pancasila. Ini kenapa kok Pancasila itu ini burung garuda itu menghadap ke kanan Pak? Bapak. Ya, jadi kepala burung garuda menghadap ke kanan itu hanya sebatas untuk memberikan simbol nilai-nilai etika. Jadi kita menghormati orang dan lain sebagainya. Jadi ada ketimuran kita itu. Kelihuran budi ya Pak? Iya, budi pekerti kita. Simbol dari budi pekerti kita yang ketimuran seperti itu. Ya, terus yang kedua Pak, ini kan jumlah bulu di lehernya itu yang Bapak pahami ada berapa? Bulu di leher itu sejumlah berapa itu? 45. Oh ya Pak, 45 ya Pak. Itu lambang apa? Tahun Kemerdekaan. Terus kalau ini Pak, sayapnya Pak? Ya, saya pada 17 Mei itu jelas menjadi lambang tanggal kemerdekaan tanggal 17. Ya. Terus kalau yang D ini Pak, ada gambar ini? D itu apa itu? Oh, kalung. Ya ini Pak, menunjukkan ada. Oh ya, itu apa namanya? Jadi kalung atau apa ya, itu jelas di sana ada lima dari Pancasila itu. 5 sila ya Pak. 5 sila. Oke. Terus ini Pak, yang E itu Pak? Yang E itu bulu halus ya. Bulu halus itu sama sebetulnya, itu sejumlah 17, sama seperti sayap, masih melambangkan tanggal kemerdekaan. Ya. Terus kalau yang F ini Pak, yang Bulu, sedikit ini? ya, bulu halus di Kaki? kaki itu sebesar ada 11 jumlahnya. Itu merupakan simbol bahwa negara kita negara yang tidak sekuler. Jadi di sana ada rukun iman, rukun Islam sejumlah 11 dilambangkan dengan bulu halus yang ada di kaki. Oke, terus yang ini kalau yang G itu Pak, apa arti Bhinneka G, Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika melambangkan bahwa Indonesia ini sangat beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda suku, agama, ras dan sebagainya, kita tetap Ika, kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Terus ini Pak, yang terakhir Pak, ini Yang- ada H ini Pak. Itu ekor ya. Ya. Ekor sebanyak berapa? 8 ekor. Jelas itu merupakan lambang dari bulan Agustus 98, bulan kemerdekaan negara kita. Berarti ya Pak, sudah paham sekali ya Pak tentang Sudah. bahwa Pancasila itu Iya. apa falsafahnya ya. Falsafahnya Oke. sangat jelas. Terima kasih Pak Iya, Bupron sama-sama. hari ini sudah lebih memberikan wawasan ke kami. Semoga nanti teman-teman ini ada soal yang kelima Pak. Ada yang pengen saya obrolkan sama tanyakan Bapak. Ini pertanyaannya gini Pak, bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini Pak menurut Bapak? Mulai dari pertama sampai 5 ya. Iya. Yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dipastikan seluruh sebagai warga negara termasuk milenial saat ini harus punya komitmen bahwa yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa atau beragama. Semua negara warga Indonesia harus beragama. Yang pertama, ada nilai religius harus diyakini dan dipercaya dan jadi dasar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya bahwa dari kaitan dari sila pertama, saya dipastikan bahwa kita sebagai bangsa harus punya prinsip menegakkan keadilan baik diri sendiri maupun orang lain, baik dengan teman, sesama kelas. Artinya harus ada prinsip nilai keadilan. Tentu penerapan keadilan dalam tata cara yang high, artinya lebih tinggi. Itu yang disebut dengan adab. Adab berarti kemajuan. Artinya menilai keadilan itu bukan serampangan, tapi dengan cara yang smart dan bernilai tinggi. Pilih keadilan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan ada makna dalam bahasan kajian Pancasila. Karena ada satu waktu itu dulu. Apa arti persatuan? Persatuan adalah salah satu prinsip ada di dalam memiliki tujuan yang sama. Itu persatuan. Seperti misalnya begini,
ada PSSI, mereka punya tujuan yang sama. Atau ada yang namanya persatuan guru-guru atau para ustadz, ada tujuan sama. Jadi tidak boleh tidak, tujuan pasti sama. Kalau dulu adalah untuk merdeka, kalau sekarang adalah tujuan persatuan dimaknai adalah dalam meraih, termasuk COVID ini ya. Demikian wawancara yang kami laksanakan di KUPA Tegarrejo untuk para pegawai KUPA Tegarrejo. Semoga hasil wawancara ini bisa memberikan manfaat ke depannya bagi yang melihat dan nanti juga bisa membantu sedikit membangun masyarakat supaya lebih cinta terhadap kepada dosen pembimbing Bapak Heri Kurnia. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.